Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kumpul-kumpul lagi sekarang ya. Kita ngobrol-ngobrol yang bermanfaat supaya kita bisa mengarahkan hidup kita pada kehidupan yang baik, kehidupan yang Allah ridhoi, dan mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita masih dalam kondisi suasana Ramadan. Mudah-mudahan saya mendoakan antum semua, juga diri ana secara pribadi, Allah menyehatkan jasmani dan rohani kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh insyaallah dengan penuh kekhusyuan dan suasana hati yang religius. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, sebuah hal yang menjadi wajar jika kemudian ada hari-hari spesial dalam kehidupan ini. Kalau kita di dunia ini kan ada hari-hari spesial, ada hari ulang tahun, ada saat-saat hari pernikahan kita laki-laki, ada hari saat kita dihitan. Hari-hari yang memang membuat manusia tersenyum dan bahagia. Itu adalah karunia Allah yang terindah. Di dunia aja Allah masih kasih kita kebahagiaan, bisa membuat diri kita tersenyum. Bagaimana jika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Dalam bulan suci Ramadan ini Allah menggambarkan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Dalam hadis Rasul menyatakan idza jaa, apabila datang Ramadan, bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah membuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan menutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis sayatin, dan mengikat, membelenggu syaitan. Ya, hadis ini menggambarkan bahwa betapa luar biasanya bulan suci Ramadan dikhususkan buat hamba-hambanya. Makanya para ulama menyatakan bahwa Ramadan adalah syahrul ibad, bulan hamba-hamba Allah yang saleh, ya, yang atau juga disebut dengan syahrullah, bulannya Allah, yang kemudian menjadi khusus bagi hamba-hamba yang soleh, mengalap pahala yang banyak, mencuci segala kesalahannya di masa lalu dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, hadis tadi menjelaskan bagaimana indahnya saat pintu-pintu surga itu dibuka. Mungkin bisa jadi saat umur kita itu ditetapkan berakhir pada bulan suci Ramadan, sementara suasana hati kita sedang dalam keimanan, Allah memasukkan kita ke dalam surga karena pintu-pintu surga tadi dibuka. Futihat abwabul jannah. Masya Allah. Berbahagialah orang-orang yang husnul khotimah, wafat dalam keadaan suasana iman dan Islam, diwafatkan dalam keadaan bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar, Allah menutup pintu-pintu neraka bagi orang-orang beriman. Pada bulan suci Ramadan ditutup semuanya pintu-pintu neraka, tidak ada lagi siksa, tidak ada lagi azab yang Allah berikan. Murka Allah itu terhenti sejenak selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, coba kita harusnya bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Dosa kita yang segitu banyak, seabrek-abrek sampai menggunung, Allah masih kasih kita bonus pahala yang luar biasa. Kita harusnya bersyukur kepada Allah.
Yang ketiga tadi apa? Wagulikot wasubidatis sayatin, seton itu dibelenggu, dirantai, nggak bisa kemana-mana. Makanya di bulan suci Ramadan ini peluang-peluang kebaikan itu lebih mudah dilakukan ketimbang di bulan-bulan lain, karena mereka manusia banyak berlomba-lomba pada kebaikan. Fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan. Ya, walaupun tetap aja yang nakal tetap ada, tapi tidak sebanyak di bulan-bulan yang lain. Tetap aja yang mengejablay, pergi ke warung remang-remang, pergi ke tempat-tempat pelacuran, jajan, beli cucur malam. Juga yang mabok mah tetap aja mabok ada. Bukan berarti kemudian di bulan suci Ramadan manusia nggak bisa berbuat maksiat, tidak bisa berbuat salah. Tetap akan ada saja orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah di bulan suci Ramadan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, maka pengertian wasufidatis sayatin, seton itu dibelenggu, harus dipahami bahwa peluang-peluang untuk melakukan kebaikan itu lebih mudah di bulan suci Ramadan ketimbang di bulan-bulan lain. Karena bulan suci Ramadan bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, penuh barokah, bahkan bulan pembebasan diri kita jika berhasil saum Ramadan dari api neraka. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, mari dari sekarang udah dah kita benar-benar dah hidup dah. Ngapain sih orang hidup juga nggak lama kok. Mending kalau umur kita sampai pala 7, pala 8, kalau nggak belum sampai pala 6 aja udah dipanggil sama Allah, kita masih begini-gini aja hidup. Iya, duit banyak, udah mapan, tapi ibadahnya begitu-gitu aja. Apalagi udah pala 5, pala 6 nggak bisa baca Quran. Aduh, kemana aja bang? Itu malu kita. Tuh, mumpung Ramadan ya, siap-siapin dah. Perbaiki diri kita. Yuk, yang masih kurang dalam hal agama, belajar ngaji, baca Quran, target supaya bisa baca Quran akhir Ramadan nanti. Kemudian belajar ilmu-ilmu syariat Islam yang lain buat bekal kita di akhirat. Karena mau sampai ke surga mana mungkin bisa kalau nggak belajar ilmunya, kan semua juga ada ilmunya, ada kuncinya. Mau masuk kamar juga kalau nggak punya gemboknya, nggak punya kuncinya, nggak bakal bisa masuk. Kuncinya adalah ilmu gitu. Jadi miftahul amal al-ilmu. Kunci dari amal adalah ilmu. Kalau ilmu kita sudah punya, insya Allah kita sampai pada tujuan kita. Pengen kan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, dari sekarang dah yuk kita tinggalkan perkara-perkara jelek kita, kebiasaan buruk kita. Ya, taubatan nasuha dah. Biarin aja orang mau ngomong apa, belagu banget. Paling juga sehari 2 hari lu tobat, besok begitu lagi lu kan tobat kumat. Paling bentaran doang, di hari pertama kedua doang bulan Ramadan. Wah, khusyuk bentar, hari ketiga keempat lu kagak puasa. Lu main jablay lagi, lu judi lagi. Jangan didengerin orang-orang kayak gitu. Itu adalah bisikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya sebelum ditutup, momen Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah buka pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah. Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan Allah membelenggu setan-setan. Wa sufidatis syayatin. Ketiga perkara itu yang dilakukan Allah tujuannya supaya hamba-hamba yang soleh yang berpuasa di bulan suci Ramadan bisa khusyuk beribadah di bulan suci Ramadan. Itu adalah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya, ya. Jadi makna pesan yang kita ambil dari hadis tadi, Allah berikan 3 perkara tadi, 3 keuntungan tadi, semua adalah semata-mata karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, kita hamba-hamba yang cerdas harus memanfaatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar kita bisa meraihnya, sehingga kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Sebelum ditutup, silakan yang ingin komen, yang ingin diskusi, ingin sharing, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Mudah-mudahan
apa yang kita bahas pada kali ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, dan kita semua insya Allah hidup dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.